ya dalam satu hari itu benar-benar nggak ada orderan sama sekali sih. Sama sekali itu dalam satu hari itu pernah. Kalau sehari tuh sampai berapa tusuk nih biasanya? Kalau pas rame-ramenya itu? Rame-ramenya kan 2000 ya. Wah, ini tuh ratingnya 4,9 dari 3000 plus ya di aplikasi ojek online. Luar biasa, Lur. Ya, terus ini ada di tengah kampung padat penduduk. Ya, aku tanya sana sini nih di belakangku tempatnya. Wah, apa sih yang menjadikan ini mendapatkan rating hampir sempurna ya, 4,9 Lur dari 5. Luar biasa. Jualannya ini makanan Gen Z. Ya wis. Ayo, siapa tahu ini bisa menginspirasi kamu juga ya. Awalnya tuh seperti apa sih kok bisa sampai hari ini punya rating segitu banyaknya, dia dari 3000 lebih, Lur. Luar biasa. Ya wis, tonton aja videonya sampai selesai. Pokoknya mulai dari alamat, harga sama menu-menunya semua ada di sini. Apa yang membedakan juga? Yoi. Mas, sate taichannya masih izin buat video ya. Oke, siap. Wah, ini Lur, yang dibuat adalah Taichan ori. Ini yang ori. Oh, oke. Favorit ini, favorit Mas. Oh, favorit di sini ya? Iya. Ini pakainya daging bagian apa tuh? Bagian dada. Oh, bagian dada ya? Iya, dada ayam. Kalau sehari tuh sampai berapa tusuk nih biasanya? Kalau pas rame-ramenya itu? Rame-ramenya kan 2000 nyampe ya. 2000 tusuk? 1000-2000 lah. 1000 luar biasa. Selamat malam, ini dengan Mas Rangga. Mas Rangga, luar biasa Mas Rangga. Kita ngintip di aplikasi ojek online 4,9 dari 5. Dari 3000 lebih ya yang ulasan. review ulasannya. 4,9 itu hampir sempurna, tinggal kurang 0,1. Itu luar biasa. Sebenarnya apa sih yang membedakan Taichannya Mas ini sama Taichan yang lain gitu? Paling sebenarnya kita mempertahankan kualitas rasa ya. Itu hal yang utama. Terus juga jangan lupa kita juga harus inovasi juga untuk produk. Jadi jangan sampai kita hanya berpaku pada satu produk aja, tapi kita tetap juga harus inovasi biar customer juga teringat terus rebranding dengan branding kita. Sate Taichan siram. Yang disiram apanya tuh? Jadi sebenarnya konsepnya itu sambelnya aja sih. Jadi kan kita untuk sambel itu pakai packaging tersendiri ya, pakai cup sambal. Jadi itu pasti ada sensasi kalau misalkan mereka mau menikmati sate itu kan pasti disiram dulu kan sama sambelnya. Jadi sesederhana itu sih. Berarti udah berapa tahun nih jualan? Kurang lebih 4 tahun kita udah berjalan. 4 tahun ya? 2000 Covid? Pas Covid 2020. Oke. Ya. Sebelumnya Mas ngapain tuh? Sebelumnya kerja. Oke. Terus kerja sempat di restoran, sempat di bioskop juga. Oke, luar biasa. Gitu. Terus habis itu pasca kena pandemi itu ya? Iya, betul. Terus habis itu aduh, aku memikirkan jualan apa ya gitu ya? Bener. Jadi mau nggak mau ya udah kita ambil langkah buat usaha. Oke, jadi di layoff ya waktu itu. Waktu awal nih, ini kan yang nonton seperti yang tadi kita ngobrol tadi. Jadi yang nonton itu ada yang baru mau memulai usaha, baru juga mungkin ada yang UMKM yang udah berjalan tapi stagnan kayak gitu, atau mungkin sekarang lagi rame pabrik-pabrik itu nge-layoff juga seperti itu. Oke, boleh Mas diceritain dukanya? Kalau sukanya banyak. Oke, dukanya pernah nggak laku sama sekali atau sampai yang momen yang keinget banget nih sama Mas Rangga? Pernah ya dalam satu hari itu benar-benar nggak ada orderan sama sekali sih. Sama sekali itu dalam satu hari itu pernah. Pas awal-awal kita merintis ya. Terus apa yang Mas lakuin tuh? Pertama kita sebenarnya karena background udah di dalam pekerjaan ya, jadi ngerti juga sih analisis bisnis juga gitu kan. Sedikit demi sedikit sih ya, kira-kira kebutuhan customer tuh kayak gimana gitu kan. Terus peluangnya seperti apa gitu kan. Di antara kita harus seperti kompetitor juga, kita juga harus perhatiin juga seperti apa, karena kan kita harus bersaing dengan kompetitor juga tuh. Gimana caranya, yang penting kita punya positioning aja sih, produk kita punya ciri khas, jadi customer tuh selalu ingat dengan ada produk kita, gitu aja sih. Keren banget. Pertama modalnya berapa? Modalnya kurang lebih 10 ya, buat kompor gitu kan, terus meja-meja, gerobak juga kan, waktu itu juga lumayan juga ya. Jadi terus juga bahan-bahan kayak gitu sih. Oke, siap. Oke, mantap. Pertama kali dimasukin ojek online. Sebenarnya ojek online itu kan juga ada strategi-strateginya itu ya. Betul. Pertama dimasukin ojek online itu kapan, terus apa sih yang Mas lakuin? Jadi untuk pertama sih kita lakuin aja ya, apa yang menjadi ide kita lakuin dulu. Jadi nanti sambil jalan, sambil kita usaha, kita bakal
nemu hal-hal yang menurut kita oh ini unik nih, bakal disukain sama customer. Nah itu yang bakal kita kembangin kayak gitu sih. Oke, luar biasa. Penting nggak sih Mas kayak ikut diskon-diskon atau apa tuh biasanya di ojek online? Oh iya, penting banget sih. Penting ya? Itu penting banget. Itu harus, dan kalau bisa kita jangan sampai tertinggal tuh kalau untuk ikut diskon-diskon seperti itu, kita harus tetap ikut. Oke, Mas Angga, thank you banget. Oke, Pokoknya sip. semoga dari yang laris tambah laris. Amin, amin, amin. Berkah dunia akhirat sehat-sehat. Oke, Lancar, sip. tambah berkembang. Wah, ini yang apa nih Mas nih? Ini jontor. Jontor. Oke, jadi sebelumnya udah dimarinasi gitu ya. Mantap nih Lur. Ini yang varian apa Mas nih? Ini barbecue. Barbecue ya. Oke. Nah, ini varian yang manis. Iya. Pedes manis dong, enggak? Iya, pesan. Mantap nih Lur. Wah, ini sampai 2 kali diolah nih Lur. Mantap. Wow, ini varian Mozzarella. mozzarella. Mantap Lur, ini aroma mozzarellanya. Wah. Mantap nih Lur. Oh, varian taichan telur gulung. Iya. Oke, mantap. Oke, ini aku udah pesen menu-menu best sellernya. Langsung kita santap. Jadi biasanya orderan ojek online gitu pada take away. Kita memaksakan untuk di sini. Mari kita madang. Cobain yang original Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, yang originalnya aja. Ini udah gurih Lur. Ini luar biasa. Ini dada, tapi pas dimakan itu maces gitu. Jadi hampir mirip kayak bagian paha gitu ya. Wah, luar biasa ini. Kita coba yang kulit, langsung kita santap ini. Wow, kerenyel. Ya, yang ini dibumbuin kecap, jadi ada sedikit manis-manisnya. Kamu bisa membayangkan tuh kulit yang kenyal, yang nggak amis sama sekali, ya berpadu sama bumbu bakarannya itu tadi. Luar biasa. Nah, sesuai sama namanya, sambelnya kita siram. Sate taichan siram. Wih, mantap Lur. Kita santap ya. Setelah dikunyah, langsung pedesnya mak sentlep Lur. Wow, gurih. Ya, kecampur sama pedes, ada sedikit manis-manisnya gitu. Ini luar biasa ya. Sip, kita lanjut ke menu berikutnya. Aku mau nyobain ke varian jontor. Gurih asin pedasnya itu bisa klop ya. Dan sesuai sama namanya, ini beneran pedas Lur. Buat aku yang senang pedas banget, ini udah terasa pedasnya. Wah, ini yang tadi aku tarik ya, yang mozzarella madang. Ini gurih ketemu gurih asin ya. Disajikan waktu anget, mantap. Lanjut yang telur. Aku penasaran banget ya buat pecinta telur gulung. Nanti kita santap Lur. Wow, ini inovasi yang luar biasa. Jadi mau buat makan kenyang bisa, di sini juga ada lontong ya. Mau buat cemilan juga bisa. Ini menu-menunya semledut lezatos kotor-kotor sampai meledos. Jos. Wah, minumnya udah tak serutup terus Lur. Serutup sih ya. Teh nas gitu, panas lagi dan kental. Kamu biar. Buat kamu yang mau pesen ya di Bintaro dan sekitarnya, Jakarta dan sekitarnya melalui ojek online, kamu bisa langsung searching namanya sate taichan siram. Kalau punya rekomendasi kuliner yang unik, legend, viral, atau yang seperti ini, yang kayak kalau kamu lewat tuh kayak biasa-biasa aja, tapi itu reviewnya ya online-nya kenceng banget, boleh langsung ketik aja di kolom komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, masih kulineran bareng Facebook Theodore.